diterapkannya politik etis di masa pemerintahan kolonial Belanda. Menjelang akhir abad ke-19, ketika itu kalangan etis mendesak pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk menerapkan kebijakan yang berpihak kepada kaum pribumi. Salah satu orang Belanda yang mendukung politik etis itu adalah Kongres Theodor van Deventer, anggota parlemen Belanda dari tahun 1905 sampai dengan 1909. Sudah sepantasnya Belanda berterima kasih kepada rakyat Indonesia karena telah memperoleh keuntungan besar selama berpuluh-puluh tahun menguasai Nusantara. Pemerintah kolonial Belanda kemudian mulai mendirikan beberapa sekolah yang diperuntukkan bagi penduduk pribumi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui bidang pendidikan. Langkah pertama yang dilakukan pemerintah kolonial untuk memberikan pendidikan bagi penduduk pribumi yaitu bersifat praktis. Pemerintah mendirikan sekolah seperti sekolah untuk pendidikan guru sekolah dasar dan pembantu di bidang kesehatan rakyat. Pembaharuan pemerintah dalam bidang pendidikan tersebut menjadikan siapa saja yang ingin menduduki jabatan pemerintahan pribumi harus mengenyam pendidikan barat. Beberapa bupati di Jawa mengadakan pengajaran pribadi untuk anggota-anggota keluarganya. Ada juga yang menyewa guru swasta untuk mengajarkan anak-anaknya berbicara dan mengerti bahasa Belanda. Selain itu, didirikan juga lembaga-lembaga pengajaran secara barat untuk anak-anak pribumi seperti sekolah untuk anak-anak priai atas, sekolah guru, dan dokter Jawa. Namun demikian, kebijakan pemerintah kolonial Belanda itu belum selesai dengan yang diharapkan kendati kaum bumi putra atau pribumi. Kaum pribumi mulai mengenyam pendidikan. Hal itu kemudian berdampak terhadap munculnya kaum terpelajar di Indonesia. Masa-masa itulah yang kemudian disebut dengan era pergerakan nasional dengan Budi Utomo sebagai salah satu penghimpun kebangsaan yang mengawalinya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai latar belakang lahirnya pergerakan Budi Utomo sebagai awal munculnya pergerakan nasional di Indonesia. Kesimpulannya adalah organisasi Budi Utomo ini didirikan pada 20 Mei tahun 1908 di Gedung Stovia, Jakarta oleh para pemuda, pelajar sekolah, dokter Jawa atau Stovia yang diketuai Suetomo. Organisasi ini menjadi organisasi nasional pertama yang lahir di Indonesia. Kehadirannya sebagai organisasi Budi Utomo menjadi pelopor bagi gerakan kebangsaan di Indonesia. Kehadiran Budi Utomo itu kemudian disusul dengan berdirinya organisasi-organisasi yang lain seperti Sarekat Islam, Indische Partij, Muhammadiyah, dan beberapa organisasi pemuda dan pergerakan lainnya. Baiklah, sekian yang dapat saya simpulkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I spend my weekends trying to get you off my mind again, but I can't.